Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul istikharati wal musyawarati. Ini suatu bab tentang salat istikharah atau meminta petunjuk, wal musyawarati dan bermusyawarah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Wa qala ta'ala, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka. Ayyatasyawaruna fihi, yaitu bermusyawarah pada urusan tersebut. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah apabila kita mempunyai suatu urusan ataupun masalah, kita disuruh untuk bermusyawarah. Karena kenapa? Jikalau kita bermusyawarah, kita akan menyepakati satu pendapat dari banyaknya orang, yang menurut kita di mana pendapat itu yang paling baik untuk urusan tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika mempunyai urusan, beliau mengumpulkan para sahabat untuk melakukan bermusyawarah. Ya, kita lanjut. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan hadis dari Jabir, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata. Beliau mengajarkan kami supaya melakukan salat istikharah fil umuri kulliha, pada dalam segala urusan. Kesurat min Al-Quran, dan beliau mencontohkan dari suatu ayat di dalam Al-Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadakum bil amri, apabila salah seorang dari kalian mempunyai tujuan atau urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah, maka hendaklah ia salat sunnah 2 rakaat. Tsumma yaqul, kemudian membaca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjukmu dengan pengetahuanmu, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon ketetapanmu dan kekuasaanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dari besarnya karuniamu, fa innaka taqdiru, maka sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa, wala aqdiru, dan aku tidak kuasa, wa ta'lamu wala a'lamu, dan engkaulah yang maha tahu, wala a'lamu, dan aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu ya Allah, jikalau engkau mengetahui anna hadzal amra khairul li, bahwasanya urusan ini baik untuk diriku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan pada akibat urusanku, au qala au ajili amri wa ajilihi, baik pada waktu cepat maupun di kemudian hari. Faqdurhu li, maka takdirkanlah bagiku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah urusan ini bagiku, summa barik li fihi, dan berikanlah keberkahan pada urusanku ini. Wa in kunta ta'lamu, dan jikalau engkau mengetahui anna hadzal amra syarrul li, bahwasanya urusan ini buruk bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan pada
di kehidupanku, wa akibat amri, dan akibat urusanku, au qala ajli amri wa ajlihi, baik pada waktu dekat maupun di kemudian hari. Fasrifhu anni, maka jauhkanlah urusan itu dariku. Wasrifni anhu, dan hindarkanlah aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan tentukanlah yang lebih baik untukku bagaimanapun adanya. Summa ardini bihi, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho dengan ketentuan itu. Qala wa yusamma, dan beliau mengatakan wa yusamma hajatahu, dan ia harus menyebutkan hajatnya. Yang bisa kita simpulkan dalam hadis ini ialah, jikalau kita mempunyai suatu masalah dan di dalam masalah tersebut kita diharuskan untuk memilih, dan kita bingung untuk memilih salah satu dari urusan tersebut, kita disuruh untuk memilih satu pilihan, sedangkan kita bingung untuk memilih yang mana yang lebih baik bagi diri kita. Di sini kita disuruh untuk melakukan sholat istikharah, yaitu meminta petunjuk pada Allah. Karena kalau kita sudah melakukan sholat istikharah, insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah, dan apapun yang kita diberikan oleh Allah, maka kita harus yakini itulah yang terbaik untuk diri kita, meskipun kita menganggap itu tidak baik, tapi Allah lebih mengetahui itu yang lebih baik dari kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa anta la ta'lamun, wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu itu padahal itu baik bagi dirimu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi apapun yang kita diberikan oleh Allah, maka kita harus yakin itulah yang terbaik. Ini juga sering kan kita kita lanjut. Babu Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Babu istihbabi dhahabi ilal id, ini suatu bab tentang disunnahkan ketika kita pergi sholat hari raya, wa iyadatil marid, dan menyenguk orang sakit, wal haji, dan berhaji, wal ghazwi, dan berperang ketika pergi berperang, wal janazati, dan ketika mengantar jenazah, wa nahwiha, dan seumpama darinya, min tariqin, dari satu jalan, wa ruju'i min tariqin akhar, dan ketika kita kembali ataupun pulang kita melewati jalan yang lain, bitafsiri mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak amal ibadah. An Jabirin radhiyallahu anhu, dan hadis dari Jabir, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul id, apabila beliau pergi untuk salat pada hari raya, khalafat tariq, beliau melewati jalan yang berbeda. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qauluhu khalafat tariq, perkataannya khalafat tariq, yakni jalan yang berbeda, yakni dhahaba fi tariqin, pergi dari satu jalan, wa raja'a fi tariqin akhar, dan pulang dari jalan yang lain. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah, bahwa beliau
keluar dari jalan asy-syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arrif, dan beliau masuk dari jalan mu'arrif. Wa idza dakhala Makkah, dan apabila beliau masuk ke kota Makkah, dakhala minas saniyah, beliau masuk melalui jalan saniyatil ulya, wa yakhruju minas saniyatis sufla, dan beliau keluar dari jalan saniyatis sufla. Bisa kita simpulkan di hadis ini, kita dianjurkan untuk melewati apabila kita pergi ke suatu tempat untuk melakukan kebaikan. Perginya kita itu dari jalan yang satu dan pulangnya kita itu dari jalan yang berbeda. Ya, tidak melewati satu jalan, tidak melewati jalan ketika kita pergi tadi. Dalam arti kita melewati jalan yang lain. Di sini ditaksiri mawabil ibadah, untuk memperbanyak ibadah. Dan jangan lupa ketika kita berjalan dan setiap langkah kita itu kita harus mengiringinya dengan tasbih, yaitu subhanallah, maupun zikir-zikir yang lain seperti tahmid, tahlil, dan takbir. Hasbiyallah, seperti itu, subhanallah. Yang dianjurkan kita juga kan sama guru kita, Tuan Guru Haji Bajik Farid, hasbiyallah, hasbiyallah. Kita lanjut. Babu istihbabi taqdimil yamin. Ini satu bab tentang disunnahkan mendahului yang kanan, fi kulli ma, pada setiap perkara yang baik, huwa min babit takrim. Dan ini sudah lewat pada bab yang dahulu, yaitu bab takrim. Kal wudu'i, seperti berwudu, wal ghusli, dan seperti mandi, wat tayammum, dan bertayammum, walu besi thawbi, dan ketika memakai pakaian, wan na'li, dan ketika memakai sandal, wal khuffi, dan ketika memakai sepatu, was sarawil, dan ketika memakai celana, wa dukhulil masjid, dan ketika kita masuk masjid, was siwak, dan ketika bersiwak, wal iktihal, wa taqli min awfar, dan memotong kuku, dan ketika kita memotong kuku, wa qasis syarif, wa natil ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa halqir ra'si, dan ketika mencukur rambut, wassalam, dan ketika salam minas shalah, di dalam salat, wal akli, dan ketika makan, wasyurbi, dan ketika minum, wal musafahati, dan ketika bersalaman, wastilamil hajaril aswad, dan ketika mencium hajar aswad, wal khuruji minal khala, dan ketika kita keluar dari tempat yang kotor, wal akhdhi, dan ketika kita mau mengambil, wal i'ta, dan memberi, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, mimma huwa fi ma'nahu, dari apa yang semuanya, wa yustahabbu taqdimul yasar, dan disunnahkan mendahului yang kiri, fi biddi dzalika, pada lawanan demikian tersebut, seperti yang tadi, lawanan yang kanan seperti berwudu dan yang sudah disebutkan tadi. Kal intikhati, seperti yang kotor-kotor, wal busati anil yasari, dan berludah ke arah kiri, wa dukhulil khala, dan masuk ke tempat yang kotor seperti kamar mandi, wal khuruji minal masjid, dan ketika keluar dari masjid, wa khal'il khuffi, dan ketika melepas sepatu, wan na'li, dan melepas sandal, was sarawil, was thawbi, dan ketika membuka celana dan baju, wal istinja, dan ketika beristinja, wa fi'lil mustaqdirati, dan pekerjaan yang dianggap kotor, wa asbahi dzalika, dan yang serupa dengannya. Kalau bisa kita simpulkan dari babnya, kita disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam urusan yang baik.
perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, dan kita juga disunnahkan untuk mendahulukan yang kiri pada urusan yang jelek atau yang kotor-kotor. Di sini disebutkan banyak sekali seperti berwudu, gusli, tayamum, sampai memakai sendal. Kita disunnahkan untuk mendahului yang kanan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan perbuatan tersebut, melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mendahulunya dengan yang bagian yang kanan-kanan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, fayaqulu, maka ia berkata, ha umqra'u kitabiyah, ambillah dan bacalah kitab ini. Al-ayat. Wa qala ta'ala, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan yang kanan alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amah tima ashabul masy'amah, dan golongan yang kiri alangkah sengsaranya golongan yang kiri itu. Nah, di sini ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa nanti ketika di alam kubur atau di akhirat kita akan diberikan kitab. Di dalam kitab tersebut ada perbuatan-perbuatan amal-amalan kita selama kita hidup di dunia. Nah, nanti ketika kita diberikan kitab, kita akan diberikan melewati 3 sisi. Yang pertama dari sisi kanan. Nah, adapun nanti di sisi kanan ini adalah orang-orang yang diberikan kitab dari sisi kanan adalah orang-orang yang sering beramal baik selama hidupnya. Dan adapun yang kedua dari sebelah kiri, adapun orang yang dari sebelah kiri ini adalah orang-orang yang lebih banyak perbuatan buruknya daripada perbuatan baiknya. Ada tapi lebih banyak perbuatan buruk. Nah, adapun yang terakhir ini paling mengerikan dari arah belakang. Nah, mungkin orang yang diberikan dari arah belakang itu sama sekali tidak ada perbuatan amal baiknya selama dia hidup mungkin. Ya, orang-orang kafir itu banyak yang baik atau tidak? Banyak yang baik. Tapi dia tidak mempunyai kunci diterimanya amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia dibalas oleh Allah? Dibalas, tapi hanya sebatas dunia. Kalau dia ingin dibalas oleh Allah di akhirat dan di dunia, dia harus memiliki kuncinya. Dan apa kuncinya? Yaitu syahadat kepada Allah. Syahadat itu kunci diterimanya amal baik. Percuma kita beramal baik selama kita hidup di dunia, tetapi kita tidak memiliki kuncinya. Kita akan hanya tetap kita diberikan balasan, tetapi hanya sebatas di dunia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammunu, adalah beliau mendahulukan yang kanan fi sya'nihi kullihi, dalam segala hal. Fi tuhurihi, pada bersuci. Maksudnya di sini bersuci seperti berwudu ataupun mandi ataupun tayamum, bukan beristinja ya, beda nanti itu. Bukan itu yang dia maksud. Bersuci seperti wudu. Nah, wa tarajjulihi, dan ketika beliau bersisir, wa sana'ulihi, dan ketika beliau memakai sendal. Muttafaqun alaih. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan yang kanan dalam segala hal apapun. Yang baik seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang baik-baik seperti ketika beliau bersuci, yaitu berwudu ataupun mandi ataupun tayamum, dan ketika beliau bersisir dan memakai sendal. Muttafaqun alaih.
Ittifaq hadis ini Imam Bukhari Muslim. Wa anha, dan hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna, yang kanan, lituhurihi, untuk yang suci-suci, wa ta'amihi, dan untuk beliau makan. Wa kanat yaduhul yusra, dan adapun tangan beliau yang kiri, li khalaihi, untuk yang jelek-jelek, wa ma kana min adha, dan sesuatu yang kotor. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau seperti yang tadi bersuci ataupun makan, beliau selalu menggunakan tangan beliau yang kiri. Contohnya, yang kanan, Rasulullah Lawi. Dan ketika beliau menggunakan dan ketika beliau melakukan hal-hal yang kotor, tapi bukan hal-hal yang kotor seperti mencuri, bukannya, ataupun hal-hal yang lainnya. Ini yang seperti sudah dicontohkan tadi, seperti masuk ke dalam WC, ataupun beristinja. Beliau selalu menggunakan yang kiri. Nanti kan ada orang yang kidal, kiri dari lahir, yang tidak bisa menggunakan kanan ketika dia makan ataupun ketika dia bersuci. Itu tidak apa-apa karena dia sudah dari lahir ya begitu, dia sudah kidal. Apakah ketika kita berwudu boleh kita mendahulukan yang kiri? Boleh ya, tapi lebih baik di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita untuk mendahului yang kanan, bagian-bagian yang kanan. Wa an Ummi Atiyah, dan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, lahunna, kepada para wanita, fi ghusli banatihi, ketika fi ghusli banatihi Zainab radhiyallahu anha, ketika beliau memandikan putrinya Zainab, semoga Allah meridainya, beliau bersabda, ibda'na bimayaminiha, mulailah dengan yang kanan, wa bagian yang kanan, wa mawadi'il wudu, dan anggota-anggota wudu, minha, darinya. Di sini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau memandikan putrinya Zainab, beliau bersabda atau menyuruh kita untuk memulai, ketika kita memandikan itu, untuk memulainya dari yang kanan. Ada lagi yang lebih diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendahulukan anggota-anggota wudhu seperti membasuh muka atau membasuh tangan dan anggota-anggota wudhu yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan, menganjurkan juga untuk mendahului anggota-anggota wudhu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iza insa'ala ahadukum, apabila memakai sandal oleh salah seorang kalian, falyabda bil yumna, maka mulailah dengan yang kanan. Wa iza naza'a, dan apabila kalian ingin melepasnya, falyabda bis shimal, maka mulailah dengan yang kiri. Lisakunil yumna awwaluhuma tun'adu, karena yang kanan adalah lebih dahulu yang memakainya. Wa akhiruhuma tunza'u, dan selain dari keduanya belakangan dilepas. Maksudnya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
menyuruh kita apabila kita memakai sendal, kita harus mendahului yang kanan seperti Mendahulukan yang kanan. Nah, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya, di awal-awal. Dan ketika kita ingin melepasnya, kita disunnahkan untuk melepas yang kiri lebih dahulu, karena lanjut. Wa'an Hafsah radhiyallahu anha, dan hadis dari Hafsah semoga Allah meridainya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminuhu, adalah beliau menjadikan tangan kanannya li ta'amihi, untuk beliau makan, wa syarabihi, dan untuk beliau minum, wa siyabihi, dan untuk beliau memakai pakaian, wa yaj'alu yasarahu, dan beliau menjadikan tangan kirinya liwa siwa zalika, bagi apa selain demikian itu, ya li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan yang kanan untuk beliau menggunakan tangan beliau untuk beliau makan dan minum, dan ketika beliau memakai baju, beliau mendahulukan tangan kanannya atau ini lengannya ketika beliau memakai baju. Juga dianjurkan kita ketika kita mengancing baju, kita dianjurkan mengancingnya mendahulukan dari bawah lalu ke atas. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa ghairuhu, dan Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza labistum, apabila kalian memakai pakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bi ayaminikum, dengan bagian kanan kalian. Ini sama juga seperti yang tadi, hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Anas semoga Allah meridainya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam asa Minan, telah sampai di Minan, fa'asal jamrah, dan beliau melempar jamrah, dan beliau sampai di tempat melempar jamrah, faramaha, dan beliau melempar jamrah, summa asa manzilahu, dan beliau kembali ke rumahnya, wa nahara, dan menyembelih kurban, summa qala lil halaki, dan kemudian beliau berkata kepada tukang cukur, khudh, cukurlah, wa asyara ila janibil aiman, dan beliau mengisyaratkannya dengan bagian kepala beliau yang kanan, summal aisar, kemudian yang kiri, summa ja'ala yu'tihin nas, dan kemudian menjadikan kemudian beliau memberikan kepada sahabat, muttafaqun alaih. Lanjut. Timbang Bukhari Muslim, wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, lamma ramal jamrah, manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah, wa nahara nusukahu, dan menyembelih ternak untuk kurban, wa halaqa, beliau wa halaqa nawalal halaqa, beliau memberikan kepada tukang cukur shiqqahul aiman, kepala yang sebelah kanan, halaqahu, dan beliau tukang cukur itu mencukurnya, summa da'a Abu Talha, kemudian beliau memanggil Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, fa'atahu iyyahu, lalu beliau memberikan rambut itu kepadanya, kepada Abu Talha, summa nawalahu shiqqal aisyar, kemudian menyerahkan kepala yang bagian kiri, faqala ihlaq, cukurlah, fahalaqahu fa'atahu, kemudian beliau memberikannya kepada Abu Talha, faqala, dan beliau
kata iksimhu bainan nas, bagikanlah kepada para sahabat. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan ketika beliau tahallul, yaitu memotong rambut ketika berhaji, beliau menyuruh tukang cukur untuk mencukur rambut beliau dari sebelah arah yang kanan. Nah, kalau sudah dicukur di sebelah kanan, kemudian lanjut di sebelah kiri. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rambut tersebut kepada Abu Talha dan menyuruhnya untuk membagikannya kepada para sahabat. Karena seperti yang kita tahu, semua bagian anggota tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mulia. Nah, yang bisa kita simpulkan dari bab ini, kita disuruh atau disunnahkan untuk Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan yang kanan pada setiap segala urusan kita yang baik dan mendahulukan yang kiri ketika kita melakukan pekerjaan yang kotor seperti yang telah disebutkan tadi. Itu intinya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.